Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Santoso, NIM 211M10036, Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Materi yang akan saya sampaikan antara lain keadilan dan kesetaraan gender, sumber ketertindasan, kelompok rentan, dan ragam penyebab disabilitas. Yang pertama yaitu keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan adalah suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan adalah suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Sumber ketertindasan. Ada 7 sumber ketertindasan, antara lain ideologi. Ideologi mencakup doktrin agama, yang contohnya antara lain agama langit, agama bumi, kejawen, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini mencakup konsep pendidikan, rezim pendidikan. Selanjutnya yaitu politik. Politik memiliki sistem, yaitu sistem politik kekuasaan berdasarkan patriarki, rasis, anarkis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi dalam neoliberalisme. Yaitu sosial, norma sosial. Dan terakhir adalah budaya, doktrin adat. Kelompok yang rentan dalam afirmasi gender antara lain 1. Anak, 2. Penyandang disabilitas, 3. Perempuan, 4. lansia, 5. Survivor bencana, 6. orang miskin. Yang pertama yaitu 1. Anak. Memicu seorang tubuh menjadi pelaku bullying, perundungan bisa terjadi karena anak dianggap lemah dan tidak berdaya, dan orang tua kerap melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, meninju, dan sebagainya, maupun kekerasan verbal seperti komunikasi kasar dan penuh magian, atau juga situasi rumah penuh agresi, konflik, dan permusuhan antara ayah, ibu, atau saudara. Dan juga KDRT yang terjadi dalam keluarga, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak. Yang kedua yaitu penyandang disabilitas. Siapakah penyandang disabilitas itu? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, juga efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyebab disabilitas. Ada 3 penyebab, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Pengertian prenatal. Prenatal biasanya bisa terjadi sebelum kelahiran. Yang kedua natal, yaitu proses saat kelahiran. Yang ketiga postnatal, penyebab disabilitas setelah kelahiran. Yang ketiga yaitu perempuan. Perempuan memiliki kerentanan karena jenis kelamin, peran sosial, orientasi seksual, situasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Yang keempat yaitu lansia. Lansia dianggap tidak berdaya, dihina, padahal orang tua yang diberi kepercayaan untuk berekspresi, dia akan menjelma seperti kupu-kupu yang indah. Dia juga bisa berkarya. Orang tua itu seperti Al-Quran. Walaupun sudah setelah kita mempunyai adab pada orang tua, memposisikan orang tua di tempat yang indah.
Yang kelima, survivor bencana. Selain rentan terhadap berbagai penyakit, sebagian korban juga mengalami trauma kejiwaan. Kondisi traumatik tersebut sangat beragam bentuknya, namun gejala umum yang diderita para korban menunjukkan reaksi ketakutan. Yang keenam yaitu orang miskin. Orang yang menganggap dirinya dan diri orang lain miskin akan menjadi paradigma bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan menjadi apa-apa. Salah satu cara agar bisa keluar dari jerat kemiskinan adalah pendidikan. D. Ragam disabilitas, antara lain fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Pengertian pertama yaitu fisik. Terganggunya fungsi gerak, contohnya amputasi, lumpuh layuh, atau kaku, polio. Contoh dari kegagalan fungsi gerak antara lain paraplegia, cerebral palsy akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Selanjutnya yaitu intelektual. Intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Antara lain lambat belajar, disabilitas gravita, dan Down syndrome atau Fredman. Mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks, atau tidak konkret, bisa tidak secara visual. Mempunyai kerentanan secara fisik karena genetik, ada masalah dengan organ tubuh dalam, kemudian kesehatan. Ketergantungan yang sangat tinggi secara emosional, ekonomi, dan tidak memahami kalau orang bisa melakukan kejahatan menjadi penyebab kekerasan seksual dari keluarga terdekat atau lingkungan. Selanjutnya yaitu mental. Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi psikososial, contohnya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Disabilitas perkembangan, tumbuh kembang anak. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, autis, dan hiperaktif. Yang selanjutnya yaitu sensorik. Penyandang disabilitas sensorik. Difabel sensorik misalkan difabel tuli, bicara, dan netra. Sebagian merasa mempunyai hambatan untuk menangkap informasi dari luar dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena metode komunikasi yang berbeda. Misalnya difabel netra yang kesulitan untuk melaporkan kejadian kekerasan pada dirinya karena dalam membuat laporan pastinya akan diminta untuk mendeskripsikan situasi yang dialaminya atau diaksesikannya. Selanjutnya yaitu ganda. Ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas dan juga multiple intelligency, contohnya tuli bicara dan netra tuli. Sekian penjelasan dari saya. Materi ke-6 yaitu tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Terima kasih untuk dosen pengampu Bunda Sugiartati, sarjana pendidikan dan magister pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.